Halo, selamat malam. Hari ini saya akan presentasikan sedikit ide maupun gagasan untuk Kabupaten Melaka, di mana di sini saya mengangkat ide tentang perusahaan daerah air minum atau PDAM, di mana ada sebuah pertanyaan, perlu tidaknya PDAM untuk masyarakat Melaka? Nah, perkenalkan saya Manuel Grace Manek, saya masyarakat Melaka, putra daerah Melaka, dari Kawalima. Itu saja yang mungkin saya perkenalkan. Kita langsung ke tujuan saya buat uh, slide ini, slide presentasi ini, di mana dengan latar belakang yang membuat saya memberikan ide ini itu dimana dari permasalahan kebutuhan air bersih dari zaman saya masih kecil hingga saat ini sekarang, di mana kebutuhan akan air bersih itu sulit sekali terpenuhi di Kabupaten Melaka, di mana aksesnya itu jauh hingga memakan waktu yang begitu banyak untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air dengan mengambil air baku itu jauh berkilau-kilau dengan jalan kaki maupun motor atau kendaraan lainnya. Pihak pemerintah pun sudah bagus menyediakan tangki-tangki air, mobil-mobil tangki, namun kurang efektif, di mana jalan apa namanya morfologi daerah Kabupaten Melaka itu seperti mana pegunungan di daerah Poho dengan daerah dataran itu berbeda seharusnya penanganannya, namun tidak apa-apa, itu namanya usaha dari pemerintah untuk meminimalkan waktu tersebut. Saya apresiasi, namun ini ide ini sebagai masukan lagi untuk pemerintah, sehingga kedepannya mungkin saja bisa membuat suatu PDAM. Lanjut saja. Nah, di sini kita sudah tahu bersama itu air bersih itu sangat penting bagi manusia. 100% setuju. Tidak mungkin hidup setiap hari hanya minum sopi tuh. Nah, jadi air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Karena tidak satu pun kehidupan yang ada di dunia ini dapat hidup berlangsung terus tanpa tersedia air yang cukup. Nah, semua setuju kalau ini. Terus untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih itu, maka perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan. Perlu dicatat di sini yaitu air yang sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan. Hingga penyediaannya itu terus-menerus. Oleh karena itu, dalam suatu wilayah itu ada PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum. Maksud pendiriannya itu untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum di Kabupaten Melaka, hingga tersuplai air bersih di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Melaka secara bertahap dengan melihat sistem penyediaan air bersih di setiap kecamatan, di mana sistem penyediaan air bersih pada umumnya itu terdiri dari sumber air baku, dua lokasi pengambilan atau intake,
Ketiga itu transmisi pengangkutan air baku tersebut. Keempat itu pengolahannya seperti apa sehingga mencapai mutu kualitas yang diperlukan. Terus bagaimana pendistribusian bahan atau metode lainnya, itu teknis. Keenam itu pelayanannya seperti apa. Tujuan dari pendirian PDAM di Kabupaten Melaka itu untuk pertama itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua itu waktu yang selama ini dipakai untuk mengambil air bersih yang jauh berkilo-kilo itu dapat diminimalkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih produktif dalam meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga itu menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air bersih itu yang memenuhi kondisi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang keempat itu meningkatkan keuntungan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Melaka itu juga meningkat. Mana pendapatan asli daerah kita itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Terus tadi kita sudah lihat itu sistem penyediaan air bersih itu satu, mempunyai sumber air baku. Ya, harus. Jadi sumber air baku itu harus dikaji di suatu daerah itu akademisnya seperti apa. Kedua itu lokasi pengambilan, tiga transmisi pengangkutan air baku, empat pengolahannya di mana, seperti apa gimana, apakah tanpa pengolahan lagi karena kualitasnya masih bagus dan sebagainya. Kelima pendistribusiannya bagaimana, enam pelayanannya itu seperti apa. Nah ini semuanya harus ada, yaitu nomor satu, itu yang paling penting. Jadi harus kita kaji akademisnya seperti apa, sumber air bakunya itu seperti apa, sehingga nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 itu berikutnya. Jadi nomor satu itu harus kita lihat misalnya di daerah gunung, di daerah-daerah Babulu Selatan, di kecamatan saya Kota 5 di Babulu itu kan susah airnya. Nah itu harus sumber air bakunya itu dari mana, dari air tanah, air sungai, dan sebagainya. Itu harus dikaji secara akademis. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap permasalahan air bersih bagi masyarakat oleh pemerintah daerah Kabupaten Melaka, seperti halnya keseriusan oleh pemerintah daerah pada bidang kesehatan. Ya sangat apresiasi pemerintah daerah kita pada bidang kesehatan, sangat serius sekali. Saya harap pada pemenuhan air bersih bagi masyarakat ini sama halnya seperti perhatian Pemda pada bidang kesehatan. Kemudian payung hukum sendiri yang dituangkan dalam Perda terhadap penyediaan air bersih melalui PDAM maupun program lainnya. Bukan PDAM saja, tapi terserah ada program lainnya dari Pemda, inisiatif yang bermaksud untuk mempermudah akses masyarakat terhadap air bersih yang berkelanjutan dengan kualitas yang sesuai dengan kualitas air minum oleh Kementerian Kesehatan. Nah itu harus perlu dilihat. Terus terakhir itu kajian akademis yang dimana menjadi batu landasan kita untuk memenuhi air bersih di Kabupaten Melaka.
Jadi mau lebih murah, awal peletakan batu landasan ini kita harus kerjasama dengan universitas-universitas akademisi yang berkompeten di bidang air, seperti air tanah maupun air permukaan, kualitasnya itu harus dikaji ya, sumber air bakunya ini dikaji sehingga kita tahu kecamatan mana itu pemenuhannya seperti apa. Di kecamatan Koba 5 sumber air bakunya itu apakah dari air tanah, kualitasnya seperti apa, lokasi pengambilannya di mana. Nah, itu di daerah Sasitamian mungkin berbeda dengan, kan memiliki geologi yang berbeda, karakteristik aquifernya, nah itu pun berbeda. Jadi itu di teknisnya. Oleh karena itu, yang ketiga ini sangat penting sekali, di mana kajian akademis kualitasnya sudah bagus, lokasi pengambilannya juga kita sudah tentukan, tapi quantity itu sangat penting. Apakah dia dapat memenuhi satu kecamatan, apa cuma satu desa, apa bahkan dari satu sumber dapat memenuhi 3 kecamatan, atau bahkan sumber yang besar sekali dapat memenuhi satu kabupaten Melaka. Nah, itu semua perlu kita lihat dalam kajian-kajian akademis. Nah, oleh karena itu, sudah diterangkan dalam poin pertama, yaitu perhatian khusus terhadap permasalahan air bersih pemenuhan. Terima kasih. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya mimpikan untuk Kabupaten Melaka. Semoga pemerintah juga Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Melaka juga dapat memperhatikan ini sebagai satu bahasan dalam sidang, sehingga masalah-masalah tentang penyediaan air minum, air bersih di Kabupaten Melaka dapat kita atasi bersama, di mana masalah ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya, namun belum pernah serius untuk mengatasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk menonton dan mengikuti video ini.